Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dedah Tigrum selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Gizi dan Diet yang telah memberikan saya kesempatan menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Sebelum memulainya, saya di sini ingin bertanya kepada teman-teman semua, seberapa penting nutrisi sistem perkemihan dan gangguan apa saja yang terjadi pada sistem perkemihan tersebut. Oh iya, tak kenal maka tak aruh. Jadi wajib buat kita untuk taat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Taina Azhara dengan NIM 2009435 dari jurusan D3 Keperawatan Angkatan 2020 kelas 1C. Saya di sini tidak sendiri, melainkan dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Agnes Hoirunisa, ada Erika Amelia, ada Fairuz Winstar Taufik, ada Neni Setiawati, Anissa Lestari, Regina Nur Fajrin, Suci Maharani, dan juga Enden Nursani. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang nutrisi pada sistem perkemihan. Sebelumnya, saya di sini akan membagi menjadi dua termin. Yang pertama adalah sesi penyajian materi sekitar 10-15 menit oleh penyaji, dan yang sesi kedua yaitu tanya jawab di kolom komentar itu. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pembaca pertama adalah Agnes Hoirunisa. Kepada Agnes dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan tentang pengertian nutrisi. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Menurut Rob CL, nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ, baik antara asupan nutrisi dengan kebutuhan nutrisi. Menurut Supariyasa, nutrisi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, aborsi, transportasi, penyimpanan metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Next. Kemudian di sini ada gangguan sistem perkemihan. Gangguan saluran kemih adalah gangguan dari kandung kemih atau uretra. Ginjal, uretra, kandung kemih adalah organ-organ yang menyusun saluran kemih. Hanya pada kasus luka, infeksi, atau penyakit pada organ dari saluran kemih, fungsinya menjadi terganggu dan karenanya mengganggu biokimia dari aliran bawah. Baik, poin selanjutnya ada gangguan ginjal. Yang pertama ada kongenital dan gangguan genetik. Yang kedua ada tumor. Yang ketiga ada gangguan aliran suplai darah. Dan yang keempat ada gangguan autoimun. Next. Kemudian ada gangguan metabolisme, obat-obatan, infeksi, dan gangguan lainnya. Next. Gangguan ureter. Gangguan kongenital. Hanya bisa memiliki satu ureter, ada dua di satu sisi, ada yang bergabung berbentuk Y. Umumnya tidak mengganggu kecuali yang masuk ke kandung kemih. Bercabang dua dan ini sering bisa menyebabkan reflux aliran atau aliran kembali urin. Apabila masuk ke vagina, bisa inkontinensia urin lalu mudah infeksi. Bila ada
calculi, maka perlu operasi renal kolik akibat batu terjepit di ureter. Ureteritis bisa terjadi akibat batu menyumbat atau penjalaran infeksi. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Suci Maharani. Pada Suci dipersilakan. Selanjutnya ada gangguan kandung kemih. Sebab yang paling utama adalah infeksi, yang kedua tumor, yang ketiga kalkul, yang keempat cedera. Lalu ada gangguan lain. Proses degenerasi pada demelitus, multiple sclerosis, irritable bladder, instabil sering juga akibat infeksi saluran kemih atau prolapse uteri, tension, anxiety. Investigasi gangguan kandung kemih, yang pertama kultur urin, yang kedua kistoskopi, yang ketiga X-ray, yang keempat sistoretrogram, yang kelima IVP, yang keenam sitometri. Next. Gangguan uretra. Yang pertama, infeksi jaringan parut kongenital, yang kedua uretritis, yang ketiga uretral struktur, yang keempat uretral sindrom akut. Baik, terima kasih kepada yang pertama yaitu Agnes, Erika, dan juga Suci. Yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh kepada Neni, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengaturan nutrisi yang baik. Yang pertama, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Buah dan sayur memiliki banyak kandungan nutrisi atau zat kimia lain yang memiliki manfaat untuk menopang kesehatan tubuh. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya akan sumber protein. Mengonsumsi makanan yang kaya akan sumber protein diperlukan untuk tubuh sebagai zat pembangun yang membantu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan sel dalam tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat. Makanan sumber karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Porsi makanan sumber karbohidrat yang dianjurkan yaitu 3-4 porsi per hari. Yang keempat, membiasakan air minum yang cukup. Air merupakan salah satu zat gizi makro esensial, yang berarti bahwa air dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak untuk hidup sehat dan tubuh tidak dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan. Next. Penyakit yang berperan dalam sistem perkemihan. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Yang kedua, batu saluran kemih, yaitu kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Yang ketiga, inkontinensia urin, yaitu kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Yang keempat, uretritis, yaitu peradangan pada uretra. Yang kelima, sindrom nefrotik, yaitu sindrom yang kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Yang keenam, sindrom nephritik, yaitu pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Baik, terima kasih kepada Nini yang telah membacakan materinya ya. Selanjutnya ada dari Anissa Lestari tentang gagal ginjal. Pada Anissa Lestari dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik. Next. Anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Next.
Yang pertama, ginjal. Ginjal berperan sebagai peraturan komposisi dan volume cairan dalam tubuh serta penyaring darah untuk dibuang dalam bentuk urin sebagai zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menahannya agar tidak bercampur dengan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada ginjal terdapat nefron berjumlah kurang lebih 1 juta yang merupakan unit dari struktur ginjal. Urin yang terbentuk dalam nefron ini akan mengalir ke dalam ductus, mengumpul dan tubulus renal yang kemudian menyatu untuk membentuk pelvis ginjal. Baik, terima kasih atas pemaparannya Anissa, dan selanjutnya ada pemaparan tentang kandung kemih oleh Regina. Kepada Regina dipersilakan. Kandung kemih. Kandung kemih atau buli-buli atau bladder merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot halus, berfungsi menampung urin. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang terletak di sebelah anterior tepat di belakang pubis. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang dinamakan musculus destrusor. Kontraksi otot ini berfungsi untuk menggosokkan kandung kemih pada saat urinasi atau buang air kecil, menurut Brunner dan Sudart tahun 2002. Uretra. Uretra merupakan organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar. Fungsi uretra pada wanita berbeda dengan yang terdapat pada pria. Pada pria, uretra digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Berukuran panjang 13,7 sampai 16,2 cm dan terdiri atas 3 bagian, yaitu prostat, selaput atau membran, dan bagian yang berongga atau ruang. Pada wanita, uretra memiliki panjang 3,7 sampai 6,2 cm dan hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Saluran perkemihan dilapisi oleh membran mukosa, dimulai dari meatus uretra hingga ginjal. Meskipun mikroorganisme secara normal tidak ada yang bisa melewati uretra bagian bawah, membran mukosa ini pada keadaan patologis yang terus-menerus akan menjadikan media yang baik untuk pertumbuhan beberapa patogen. Baik, terima kasih kepada Regina yang telah menjelaskan tentang kandung kemih dan juga uretra. Untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Suci. Oleh Suci, dipersilakan. Selanjutnya ada tujuan dan syarat diet GGK dengan dialisis adalah sebagai berikut. Next. Tujuan dan syarat diet GGK dengan dialisis menurut Almeister tahun 2010. Yang pertama ada tujuan diet, yaitu mencegah defisiensi gizi serta mempertahankan dan memperbaiki status gizi agar pasien dapat melakukan aktivitas normal. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan elektrolit. Yang ketiga, menjaga agar akumulasi produksi sel metabolisme tidak berlebihan. Next. Yang selanjutnya ada syarat diet. Yang pertama, energi cukup, protein tinggi, karbohidrat cukup yaitu 55-75% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, lemak normal yaitu 15-30% dari kebutuhan energi total. Natrium diberikan sesuai dengan jumlah urin yang keluar per 24 jam. Cairan dibatasi, yaitu jumlah urin per 24 jam ditambah 500-750 ml. Suplemen vitamin bila diperlukan, terutama vitamin larut air seperti B6, asam folat, dan vitamin C. Dan yang terakhir, bila nafsu makan kurang, berikan suplemen enteral yang mengandung energi dan protein tinggi. Baik, terima kasih atas pemaparannya, sangat bagus sekali. Dan untuk slide tentang jenis diet dan indikasi pemberiannya akan disampaikan oleh Enden. Enden, dipersilakan. Baik, karena mungkin Enden ada gangguan jaringan, maka akan dilanjutkan terlebih dahulu oleh Erika. Kepada Erika dipersilakan.
Baik, sekarang ada jenis diet dan indikasi pemberiannya. Ada 3 jenis diet yang diberikan menurut berat badan bagi pasien GGK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diet protein rendah 1 dengan protein sebesar 30 gram. Diet diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg. Kemudian yang kedua, ada diet protein rendah 2 dengan protein sebesar 35 gram. Diet diberikan kepada pasien dengan berat badan 60 kg. Yang ketiga, diet protein rendah 3 dengan protein sebesar 40 kg diberikan kepada pasien dengan berat badan 65 kg. Kebutuhan zat gizi pasien penyakit ginjal kronik sangat bergantung pada keadaan berat badan perorangan. Maka jumlah protein yang diberikan dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada standar. Sedangkan diet pada dialisis bergantung pada frekuensi dialisis, sisa fungsi ginjal, dan ukuran badan pasien. Diet untuk pasien dengan dialisis biasanya harus direncanakan perorangan. Next. Baik, terima kasih. Untuk bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, mungkin kepada Enden sudah sinyalnya dan akan dilanjutkan untuk menyampaikan materi, dipersilakan. Kemudian ada bahan makanan. Sumber nasi, bihun, jagung, kentang, makaroni, mie, tepung-tepungan, singkong, ubi, selai, madu, permen. Tidak dianjurkan sumber protein, telur, daging, ikan, ayam, susu. Tidak dianjurkan kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tempe dan tahu. Sumber lemak, minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, margarin, dan mentega rendah garam. Tidak dianjurkan kelapa, santan, minyak kelapa, margarin, mentega biasa, dan lemak hewan. Sumber vitamin dan mineral. Semua sayuran dan buah kecuali pasien dengan hiperkalemia dianjurkan yang mengandung kalium rendah atau sedang. Tidak dianjurkan sayuran dan buah kalium pada pasien dengan hiperkalemia. Menu sehari. Di next. Mungkin Enden ada gangguan sinyal kembali ya. Untuk itu saya lanjutkan saja. Untuk menu sehari yang pagi ada nasi, telur dadar, tumis kunci, susu. Jam 10 itu ada selingan yaitu bakmi goreng. Untuk siangnya ada nasi, empal daging, sup sayuran. Malamnya itu ada nasi, pepes ikan, sayuran, dan pepaya. Terima kasih atas pemaparan dari teman-teman semua. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang paling penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawaan nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing, dan produk sisanya itu. Pengaturan nutrisi yang baik dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup, mengonsumsi makanan yang kaya akan sumber protein, mengonsumsi makanan sumber karbohidrat, membiasakan air minum yang cukup. Untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan pada kolom komentar YouTube. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian ataupun dalam penyajiannya terdapat beberapa hambatan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.